apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Cuaca buruk dan ombak besar melanda perairan Laut Jawa. Nelayan tak berani melaut. Nuansa budaya Jawa mewarnai perayaan Natal di sebuah gereja di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Seolah jalan-jalan di dalam air sambil ditemani ikan-ikan cantik. Sensasi liburan seru di wisata Umbul Ponggok, Kabupaten Klaten. Informasi pertama untuk Anda, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Lingkar Utara, Kabupaten Kudus. Akibatnya 1 pengendara sepeda motor mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Lingkar Utara, Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus pada Jumat pekan lalu. Kecelakaan berawal ketika 1 pengendara menyeberang tidak memperhatikan kondisi sekitar. Tabrakan pun tidak terhindarkan. Dalam kecelakaan ini 3 sepeda motor terlibat kecelakaan. 1 pengendara sepeda motor dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka ringan. Kasus kecelakaan telah ditangani Satlantas Polres Kudus. Utara, kemudian kurang hati-hati, kurang perhatikan, dia menyeberang sehingga untuk kendaraan yang dari arah yang sama karena jarak terlalu dekat akhirnya tidak menghindar dan terjadi kecelakaan. Karena untuk korban hanya 1 luka ringan dan dirawat di Rumah Sakit Martirai. Sebuah bus mengalami kecelakaan di Jalan Raya Aji Barang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada Kamis malam pekan lalu. Bus jurusan Jakarta itu menabrak 2 minibus dan apotek. Kecelakaan terjadi diduga akibat bus mengalami remblong saat melintas di jalan menurun Aji Barang Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Sopir tak bisa mengendalikan kendaraan, kemudian banting setir hingga menabrak 2 minibus serta sebuah apotek. Kerasnya benturan membuat 3 orang penumpang minibus terpental masuk jurang, sedangkan 1 minibus menabrak tiang listrik. Meski tak ada korban jiwa, kecelakaan membuat bagian depan bus dan minibus ringsek serta bangunan apotek rusak. Kasus kecelakaan ini telah ditangani Satlantas Polresta Banyumas. Kita beralih ke informasi lainnya, cuaca buruk dan ombak besar melanda perairan Laut Jawa. Akibatnya para nelayan tak berani melaut. Tak hanya di perairan utara Jawa, gelombang tinggi juga melanda pesisir selatan di Kabupaten Cilacap. Puluhan kios yang berada di wisata Pantai Sodong mengalami kerusakan. Cuaca buruk dan ombak besar melanda perairan Kabupaten Rembang dalam beberapa hari terakhir. Ketinggian ombak mencapai 2,5 meter di tengah laut. Ketinggian ombak yang tidak bersahabat buat para nelayan tidak berani melaut. Para nelayan memilih menyandarkan perahunya di tepi pantai dan memperbaiki jaring sembari menunggu cuaca buruk berakhir. Ini baru ombak ya Mas, minimal itu 5 kilo. Sampai ke atas sampai 20. Kalau enggak melaut kayak gini, kerjanya apa Pak ini Pak? Ya, apa itu memperbaiki alat. Udah ada. Sampai kapan Pak ini Pak gelombangnya Pak? Sampai tanggal 29. Di laut berapa Pak ini Pak? Ketinggian ombak 2,5. Pak ini sangat membahayakan para nelayan Pak ini Pak? Sangat membahayakan. Kenapa Pak ini Pak? Karena gelombang besar sudah dihimbau dari BMKG sampai tanggal 29. Gelombang pasang Laut Jawa juga menghantam pesisir Kabupaten Demak di Kecamatan Sayung. Tingginya gelombang membuat ratusan tukang ojek perahu yang menyeberangkan warga berziarah ke makam Apung Mbah Mutzakair yang berada di tengah laut berhenti beroperasi. Kencangnya angin juga merusak tempat peneduh yang menjadi tempat mangkal para nelayan serta tukang ojek perahu. Selain itu, sejumlah rumah makan dan tanggul pantai di tempat wisata Pantai Ngurosari, Desa Bedono, Kecamatan Sayung dihantam gelombang besar. Akibatnya, salah satu objek wisata di Kabupaten Demak yang biasanya ramai saat liburan kini sepi pengunjung. Terjangan gelombang tinggi dan air pasang di Laut Selatan Kabupaten Cilacap terjadi sejak 2 hari terakhir. Gelombang tinggi ini mencapai 3 hingga 4 meter.
Wilayah yang mengalami terjangan gelombang pasang terjadi di wisata Pantai Sodong di Kecamatan Adipala. Terjangan gelombang mengakibatkan 50 bangunan kios mengalami kerusakan. Udah dari BMKG. Pak, berapa warung yang kena di sini, Pak? Sini banyak, Mas. Berapa kira-kira? Ada 50-an. 50 warung. Itu semua rata-rata terhempas ya? Iya. Terus kalau udah kayak gini gimana, Pak? Berhenti berarti ini warungnya dulu? Ya, berhenti usaha. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pihak BPBD Kabupaten Cilacap mengimbau agar warga berhati-hati jika beraktivitas di pesisir pantai. Sementara berdasarkan peringatan BMKG Cilacap, cuaca buruk berupa gelombang pasang masih berpotensi terjadi hingga 27 Desember mendatang. Tim Liputan melaporkan. Hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Magelang. Akibatnya sebuah tebing setinggi 30 meter longsor dan menimpa 2 rumah warga. Sebuah tebing dengan ketinggian kurang lebih 30 meter yang berada di Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang longsor dan menimpa 2 rumah warga pada Sabtu pekan lalu. Beruntung saat kejadian longsor, pemilik rumah langsung menyelamatkan diri dari rumah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun pemilik rumah harus mengungsi di tempat yang lebih aman. Air dari atas. Yang rusak berapa ruangan, Pak? Ya, dapur sama kamar mandi. Terus Bapak sama keluarga sekarang tinggal di mana? Mengungsi ini? Iya. Terdapat 10 titik tanah longsor di Desa Sriwedari dan beberapa rumah warga yang terdampak longsor yakni Dusun Santan, Jetis, Kempon, dan Dusun Jumbleng. Ada 10 titik yang mengenai rumah itu Santan, Jetis, Kempon, Jumbleng, 4. Warga yang mengungsi ada nggak? Ada. Berapa? Dari Santan itu pindah sementara itu ke rumah saudara. Longsor yang terjadi di beberapa titik wilayah Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang ini selain akibat intensitas hujan yang tinggi, juga dikarenakan faktor tanah di perbukitan menoreh yang labil. Kecamatan Salaman, perbukitan menoreh ini kebanyakan dari 29 titik itu ada longsor. Longsor ada yang mengenai rumah, ada juga yang kena jalan, dan rata-rata memang longsor yang ada di sini. Memang untuk perbukitan menoreh ini karakter tanahnya sedikit labil, jadi memang kalau hujan deras ini rawan untuk longsor. Tim petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri, BPBD, relawan, dan dibantu warga masih berusaha menyingkirkan material longsor yang menimpa rumah warga. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Sebuah rumah milik warga rusak akibat tergerus banjir di Klaten. Pondasi dan dinding bangunan retak. Kondisi tersebut menyebabkan satu keluarga mengungsi ke rumah saudaranya. Sebuah rumah di Desa Amrisan Juwiring, Kabupaten Klaten mengalami kerusakan pada pondasi, dinding ruangan bagian kamar serta dinding dapur retak. Bahkan bangunan yang rusak harus disanggah menggunakan bambu. Rumah ini rusak akibat tergerus banjir di Sungai Pusur pada Jumat malam pekan lalu. Saat kejadian, pemilik rumah Parjono bersama keluarga sedang menonton televisi di rumah. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Ia bersama keluarga langsung lari menyelamatkan diri. Lagi nonton TV. Terus? Nonton TV, tahu-tahu ada suara gemuruh di belakang. Terus? Langsung pada lari depan. Setelah dicek apa? Setelah dicek, tembok udah ini retak. Ya kita harus minta dari itu karena ya mengkhawatirkanlah rumahnya itu kita nanti untuk permohonan dari BPBD itu. Permohonan apa Pak nanti? Ya bantu untuk segera itu beroncong itu. Nanti karena tidak lanjuti dari pemerintah desa. Mengantisipasi longsor susulan, pemerintah desa setempat akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengupayakan tanggul darurat. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Hujan deras disertai angin ribut melanda wilayah Kabupaten Banyumas. Akibatnya puluhan pohon tumbang di lokasi Taman Kota Aji Barang.
Puluhan pohon di Taman Kota Aji Barang tumbang pada Jumat sore pekan lalu. Kejadian ini berawal saat hujan deras melanda wilayah tersebut. Tiba-tiba terjadi angin ribut yang kemudian menumbangkan puluhan pohon. Beruntung tumbangnya pohon ini tidak menimpa sejumlah warung yang berada tak jauh dari lokasi kejadian.